Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafi Hafiz dan Saya Miftah Huda. kami berdua di sini akan mempresentasikan chapter 12 yang berjudul tentang menjamin kualitas kontribusi peserta eksternal. Audio Jungle. Baik, di sini bahasan materinya ada 5. Yang pertama, kasus HealthSoft. Yang kedua, jenis peserta eksternal. Yang ketiga, resiko dan manfaat memperkenalkan peserta eksternal. Yang keempat, memastikan kualitas kontribusi peserta eksternal. Dan yang kelima, SQE, alat untuk menjamin kualitas kontribusi peserta eksternal. Kasus HealthSoft. HealthSoft merupakan rumah perangkat lunak yang berspesialisasi dalam perangkat lunak rumah sakit dan farmasi. HealthSoft menyadari bahwa mereka membutuhkan dukungan profesional dari perusahaan yang mengkhususkan diri dalam keamanan perangkat lunak dan komunikasi data. Maka dari itu, HealthSoft bekerja sama dengan Red Hat, Lion Securities, Comcom, dan Capcode untuk menyelesaikan sebuah proyek. Namun, permasalahan awal muncul di tengah jalan ketika Red Hat menolak untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk merencanakan peralatan komunikasi yang akan dipasang pada solusi mereka karena mereka belum mencapai kesepakatan dengan Red Hat tentang masalah ini. Kemudian seiring berjalannya waktu, Capcode ketahuan jika selama ini membuat laporan palsu dalam kinerja pekerjaannya, dan pada akhirnya proyek ini membuat frustasi bagi semua yang berpartisipasi. Red Hat menggugat HealthSoft, HealthSoft menggugat Red Hat, Capcode, dan Medal Software. Jenis peserta eksternal. Peserta eksternal dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, subkontraktor. Saat ini disebut outsourcing organisasi yang melakukan untuk melaksanakan bagian dari proyek, kecil atau besar. Menurut circumstance, subkontraktor biasanya menawarkan kontraktor setidaknya satu dari manfaat berikut: ketersediaan staf, keahlian khusus, atau harga rendah. Dan yang kedua, pemasok perangkat lunak COTS dan modul perangkat lunak yang digunakan kembali. Keuntungan mengintegrasikan elemen-elemen siap ini jelas, mulai dari jadwal dan pengurangan biaya untuk kualitas. Yang ketiga, pelanggan sendiri sebagai peserta dalam melaksanakan proyek. Hal ini cukup umum bagi pelanggan untuk melakukan bagian dari proyek, untuk menerapkan keahlian khusus pelanggan, menanggapi kebutuhan keamanan komersial atau lainnya kebutuhan, menjaga staf, pengembangan internal yang diduduki, mencegah masalah pemeliharaan masa depan, dan sebagainya. Kemudian, resiko dan manfaat memperkenalkan peserta eksternal. Resiko untuk kontraktor dan pelanggan. Yang pertama, keterlambatan penyelesaian proyek disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian bagian yang disediakan oleh eksternal peserta. Yang kedua, rendahnya kualitas bagian proyek yang disediakan oleh peserta eksternal. Yang ketiga, kesulitan pemeliharaan masa depan. Yang keempat, kehilangan kendali atas bagian proyek. Kemudian di sini ada manfaat untuk kontraktor. Yang pertama, pengurangan anggaran. Yang kedua, mengatasi kekurangan staf profesional. Yang ketiga, jadwal proyek lebih pendek. Dan yang keempat, akuisisi keahlian dalam area khusus. Dan di sini ada manfaat untuk pelanggan sebagai peserta eksternal. Yang pertama, melindungi rahasia komersial pelanggan. Yang kedua, penyediaan lapangan kerja untuk internal departemen pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, akuisisi pengetahuan proyek untuk pemeliharaan yang disediakan sendiri. Dan yang keempat, pengurangan biaya proyek. Kemudian di sini memastikan kualitas kontribusi peserta eksternal. Yang pertama, untuk mencegah keterlambatan dalam penyelesaian tugas dan untuk memastikan peringatan dini penundaan diantisipasi. Yang kedua, untuk memastikan tingkat kualitas yang dapat diterima dari suku cadang yang dikembangkan dan menerima peringatan dini pelanggaran persyaratan kualitas. Yang ketiga, untuk memastikan dokumentasi yang memadai untuk melayani tim pemeliharaan. Yang keempat, untuk memastikan kontrol yang berkelanjutan, komprehensif, dan dapat diandalkan atas eksternal kinerja peserta. Nah, di sini ada SQE, alat untuk menjamin kualitas kontribusi peserta eksternal. Yang pertama adalah ulasan dokumen persyaratan. Yang kedua, pilihan peserta eksternal. Yang ketiga, komite koordinasi proyek dan pengendalian bersama. Yang keempat, partisipasi dalam ulasan desain. Yang kelima, partisipasi dalam pengujian perangkat lunak. Yang keenam, prosedur khusus. Yang ketujuh, sertifikasi pemimpin tim peserta eksternal dan staf. Yang kedelapan, laporan kemajuan. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah tinjauan kiriman, dokumen, dan penerimaan tes. Selanjutnya ada ulasan dokumen persyaratan. Fungsionalitas perangkat lunak. Persyaratan fungsional terkait dengan kebutuhan pelanggan.
antarmuka antara bagian peserta eksternal dan bagian lain dari proyek. Yang ketiga, kinerja ketersediaan, kegunaan, dan keandalan terkait dengan persyaratan pelanggan, layanan pemeliharaan yang akan dibutuhkan. Formal dan staff. Yang pertama, diperlukan kualifikasi pemimpin tim dan anggota, termasuk sertifikasi jika berlaku. Kedua, pembentukan komite koordinasi dan pengendalian bersama termasuk prosedur penanganan pengaduan dan permasalahan. Yang ketiga, daftar dokumen yang akan disampaikan oleh peserta eksternal. Yang keempat, kriteria penyelesaian bagian peserta eksternal. Yang kelima, pengaturan keuangan termasuk ketentuan untuk bonus dan hukuman. SQA, persyaratan mengenai partisipasi dalam tinjauan desain peserta eksternal. Persyaratan mengenai partisipasi dalam pengujian perangkat lunak peserta eksternal. Yang kedua, pilihan peserta eksternal. Setiap pilihan peserta eksternal memerlukan pengumpulan informasi tentang kandidat, produk, dan kualifikasi tim mereka, dan evaluasi dari informasi tersebut. Yang ketiga, komite koordinasi proyek dan pengadilan bersama. Kegiatan utama komite adalah sebagai berikut: konfirmasi jadwal dan tonggak proyek, tindak lanjut berdasarkan laporan kemajuan proyek yang disampaikan kepada panitia, pertemuan dengan pimpinan tim dan lainnya di lapangan dalam situasi yang parah, membuat keputusan tentang solusi untuk masalah, jadwal, dan kekurangan sumber daya yang timbul selama proyek yang telah diidentifikasi selama masa tindak lanjut, membuat keputusan mengenai solusi masalah yang diidentifikasi dalam ulasan desain dan tes perangkat lunak, menyelesaikan ketidaksepakatan tentang implementasi kontrak, penerapan prosedur SUA khusus yang mengatur tindak lanjut aktivitas kerja peserta eksternal dapat sangat membantu. Selanjutnya, yang keempat, partisipasi dalam ulasan desain. Sejauh mana partisipasi kontraktor diperlukan dalam tinjauan desain, subkontraktor, atau tinjauan pelanggan terhadap kegiatan pengembangan lainnya tergantung pada sifat bagian proyek yang disediakan oleh peserta eksternal. Ketika kontraktor berpartisipasi, kita bisa mengharapkan dia untuk bertindak sebagai anggota penuh dari review. Yang kelima, partisipasi dalam pengujian perangkat lunak. Bila diperlukan, harus mencakup semua tahapan proses pengujian. Tinjauan desain perencanaan dan desain pengujian, tinjauan hasil pengujian, pertemuan tindak lanjut untuk koreksi dan pengujian regresi. Artinya, karakter partisipasi dalam proses pengujian cukup komprehensif untuk memungkinkan perwakilan kontraktor untuk campur tangan, jika perlu, untuk mendapatkan jaminan kualitas yang diminta dari perangkat lunak yang disediakan dan jadwal yang diharapkan untuk penyelesaian proses pengujian atau koreksi. Yang keenam, prosedur khusus. Tujuan utama dari prosedur khusus adalah persiapan dokumen persyaratan untuk peserta eksternal, pilihan subkontraktor atau pemasok perangkat lunak COTS, audit sistem SQA subkontraktor, berkas pemasok, sumber informasi dan modus operasi, penunjukan komite koordinasi dan pengendalian bersama untuk bagian-bagian proyek yang akan dilakukan oleh peserta eksternal dan persiapan instruksi untuk operasinya. Persyaratan pelaporan kemajuan untuk bagian proyek yang dilakukan oleh peserta eksternal. Selanjutnya yang ketujuh, sertifikasi pemimpin tim peserta eksternal dan staf. Kualifikasi dan sertifikasi pemimpin tim peserta eksternal dan staf lainnya dimaksudkan untuk memastikan tingkat pekerjaan profesional yang dapat diterima seperti yang dipersyaratkan oleh proyek dan atau pelanggan. Persyaratan ini tidak boleh diremehkan, karena kualitas staf adalah jantung dari setiap hubungan kontraktual. Kegiatan SQA yang diperlukan di sini adalah kualifikasi dan sertifikasi staf harus terdaftar sebagai persyaratan kontrak. Implementasi klausul ini harus dikonfirmasi oleh kontraktor pada awal pekerjaan. Perubahan dan penggantian anggota tim masing-masing harus disetujui oleh kontraktor. Pelaksanaan klausul ini oleh kontraktor harus ditinjau secara berkala. Yang kedelapan, laporan kemajuan. Poin ke-1. Tindak lanjut dari risiko yang diidentifikasi dalam pekerjaan proyek. Laporan ini menjelaskan status terkini dari risiko yang diidentifikasi dalam laporan sebelumnya, seperti kekurangan profesional yang memiliki keahlian khusus, kekurangan peralatan, dan kesulitan dalam pengembangan modul. Poin kedua, tindak lanjut dari jadwal proyek. Laporan ini berfokus pada kegiatan yang terlambat dari jadwal dan tonggak yang diharapkan akan tercapai lebih lambat dari yang dijadwalkan. Laporan ini menjelaskan tindakan yang diambil untuk minimalkan penundaan dan menyarankan tindak
lebih lanjut dan perubahan dalam rencana yang akan disetujui oleh komite. Selanjutnya, yang kesembilan, tinjauan kiriman atau dokumen dan penerimaan tes. Dua alat yang paling kuat untuk memastikan kualitas peserta eksternal, terutama subkontraktor dan perangkat lunak yang disediakan pelanggan, adalah tinjauan menyeluruh terhadap dokumen pengembangan perangkat lunak atau kiriman oleh kontraktor dan tes penerimaan. Direncanakan, dirancang, dan dilakukan oleh kontraktor. Alat-alat ini memberikan tinjauan independen dan langsung terhadap dokumen pengembangan dan pengujian komponen perangkat lunak dari produk peserta eksternal. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.